Halo Elovers, apa kabar hari ini? Semoga kita sehat selalu, terima kasih ya, udah klik video saya. Sebelum ke alur ceritanya, saya cuma mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah tekan tombol like dan subscribe-nya. Ya udah, biar gak kelamaan kita mulai aja alur ceritanya. Kisah berawal ketika seorang pria bernama Botong. Saat itu ia sedang mengunjungi salah satu restoran dari teman wanitanya. Terlihat saat itu dia begitu lahap makan di sana dan ditemani oleh si wanita pemilik restoran. Saat itu Botong hanya mengeluh kalau dia juga merasa mulai jenuh berkelana sendirian. Lanjut, setelah makan saat itu dia pun sedang mengunjungi salah satu pulau terpencil yang ada di Hong Kong. Untuk misinya saya sendiri juga belum tahu. Kita anggap aja berwisata. Saat di malam hari, di sebuah kuil terlihat seorang pria bernama Ketua Timothy Ma. Saat itu ia sedang berpesta dengan beberapa wanita. Namun entah apa tujuannya saat itu, dari atas pohon tampak Bo yang begitu mengamati setiap pergerakan dari Timothy Ma, dan ia juga tampak mengamati beberapa para pengawal yang berjaga. Di saat Bo merasa sudah tiba waktunya, ia pun turun dan menghabisi satu persatu dari para pengawal Timothy. Setelah mengetahui anak buahnya diserang, Timothy pun mulai bertarung dengan Bo. Lalu sampai pada akhirnya setelah bertarung dengan Timothy Ma pun tewas di tangannya dengan cara mengenaskan. Dan inilah dia, legendary assassin. Lanjut, dari tempat lain terlihat seorang wanita, yang mana wanita ini bernama Miho Sasaki, dan dia adalah istri dari Timothy Ma. Ia mencoba beberapa kali menghubungi ponsel milik Timothy, namun yang dia tidak tahu di mana Timothy yang sudah tewas. Sementara itu, Bo hanya pergi dari tempat itu dengan membawa sebuah tas tanpa memperdulikan HP yang sedang berdering. Di pagi hari, Bo berencana untuk kembali ke seberang pulau. Namun setelah dia sampai di dermaga, terlihat orang-orang pada kerumun karena saat itu kapal penyeberangan dihentikan akibat cuaca yang buruk. Sehingga hal itulah yang membuat Bo, mau gak mau dia pun harus bermalam lagi di sana. Tanpa diduga, saat itu juga ternyata orang-orang suruhan Miho Sasaki baru saja tiba di sana untuk melihat kondisi Timothy saat itu. Lalu lanjut, di mana Botong yang saat itu sedang lapar, ia mengunjungi salah satu restoran. Namun akibat cuaca buruk, beberapa restoran yang ia kunjungi akan segera tutup. Karena kondisi lapar, Botong pun lanjut cari restoran yang lain. Namun, di saat Bo sedang mencari restoran lain, tak disengaja dia bertemu seorang wanita di jalan, yang saat itu si wanita ini berusaha untuk menolong seekor kucing kesayangannya dari pohon. Beruntung Bo saat itu berada di sana, sehingga di saat wanita itu akan jatuh, dia pun gerak cepat untuk menolongnya. Namun karena insiden itu, si wanita ini tak disengaja merobek jaket yang dipakai Botong.
Sehingga si wanita ini pun mengajaknya untuk mampir ke rumahnya dan meminjamkan Bo alat jahit agar dia memperbaiki robekan di jaketnya. Setelah di rumah, mereka singkat berkenalan, dan wanita ini, ternyata dia seorang polwan bernama Hugh Ward. Saat itu Hugh sedikit heran, katanya Bo berwisata namun membawa tas hanya berisi bola blowing. Bo hanya menjelaskan kalau dia seorang pelatih blowing, dan untuk mengalihkan obrolan, Bo sengaja bertanya apakah ada restoran yang buka di saat cuaca sedang buruk. Awalnya Hugh hanya memberi petunjuk lokasi restoran itu, namun karena Bo yang terlihat bingung karena emang dia gak tahu dengan daerah di sana. Hugh pun berkenan membawa dan menemaninya ke sana asalkan Bo yang traktir. Setelah di restoran, mereka bertemu Paman G si pemilik restoran. Saat itu ketika Paman G tahu jika Bo seorang wisatawan, dia pun menaikkan harga makanannya 10% dengan alasan karena hanya dia satu-satunya yang berani buka di saat kondisi cuaca sedang buruk. Namun, di saat mereka sedang asik makan, terdengar informasi dari berita di radio, bahwa ada 3 orang pria berkebangsaan Cina yang terduga terlibat pelaku kasus perampokan di daerah Simsatsui, yang entah bagaimana harus saya jelaskan. Hugh pun mencurigai 3 orang pria di belakang meja mereka. Saat itu Hugh berniat hanya ingin memeriksa identitas dari ketiga pria itu. Namun yang terjadi adalah Excuse me, sir. Can I please see some? sehingga saat itu Bo pun merespon, "Daan." Setelah kejadian itu, Hugh meminta agar Bo mau ikut dengannya ke kantor dan memberi keterangan. Nah, saat di kantor, setelah Bo selesai memberi keterangan, saat itu Guan Gong, sang kepala kepolisian di sana atau sejenis kapolsek kalau di kampung saya. Saat itu beliau mendapat telepon dari pimpinan pusat, dan mengatakan bahwa ketiga orang yang barusan mereka tangkap adalah para pelaku perampokan di Simsatsui. Seketika itu juga beliau berterima kasih plus bangga terhadap Hugh, yang mana selama 10 tahun karirnya dalam kepolisian, beliau belum pernah berhasil mengungkap kasus sebesar itu. Saat itulah Hugh juga menjelaskan bahwa dia sebenarnya dibantu oleh Bo. Ketika mengetahui itu, Guan Gong sangat mengapresiasi Bo. Beliau juga berencana akan memberinya penghargaan sebagai warga terbaik. Tak hanya itu, sebagai tanda terima kasihnya juga Guan Gong mengajaknya untuk makan malam bersama. Sementara, dari kuil Xin Hao, saat itu orang-orang suruhan istri ketua Ma berhasil sampai. Namun mereka hanya melihat kelima pengawal yang telah tarikat, dan mereka juga menemukan jasad ketua Ma yang tewas tanpa kepala. Melihat itu, salah seorang dari mereka menginterogasi para kelima pengawal tersebut. Setelah itu, ia juga menginformasikan pada wanita yang bernama Miho Sasaki tadi, bahwa ketua Ma telah ditemukan dalam kondisi tewas tanpa kepala. Mendengar berita buruk itu, sang istri meminta agar mereka segera mencari pelaku yang membawa kepala Timothy Ma. Kembali ke kantor polisi, berbeda dengan mereka di sana, seorang dari mereka bernama Tarzan tampak begitu keberatan atas pujian dari Guan Gong untuk Bo. Karena bagi dia menangkap penjahat hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional, sehingga dia pun mencurigai kalau Bo termasuk dari para pelaku yang lain. Beruntung acara makan malam akan dimulai, sehingga gak ada satupun yang mendengarkan ocehan Tarzan saat itu. Di saat makan bersama,
Saat itu Guan Gong mengetahui kalau Bo adalah seorang yatim piatu, sehingga ia pun mencarikan penginapan sementara waktu untuknya. Setelah merayakan ulang tahun Hiu, mereka pun mencuci piring bersama, dan terlihat mereka mulai dekat, sehingga Hiu meminta Bo agar mengajarinya bela diri. Singkat cerita, saat tengah malam, saat itu Hiu dan Tarzan sedang berpatroli. Mereka mengunjungi kuil Xin Hao, yang dimana ada jasad ketua Ma dan anak buahnya yang berjaga. Karena curiga dengan mereka, saat itu Hiu hanya bermaksud untuk memeriksa sesuatu yang mereka tutupin dengan kain. Setelah Hiu membuka, ternyata atas kejadian itu, salah seorang dari anak buahnya pun menginformasikan Miho Sasaki kalau jasad ketua Ma telah dibawa polisi. Mendengar kebodohan itu, sang istri pun marah dan meminta agar jasad suaminya tidak bermalam di kantor polisi. Sementara dari tempat lain, saat Bo ingin ke penginapannya, ia bertemu dengan kedua orang anak buah Miho, sehingga pertarungan sempat terjadi. Lalu di kantor polisi, Tarzan berusaha meyakinkan rekannya bahwa Bo saat itu ada di kuil untuk membantu Hiu, dan dia juga sangat yakin jika Bo terlibat dengan kasus ini. Namun karena dia tidak memiliki bukti, sehingga gak ada satupun yang percaya padanya. Di waktu yang sama juga beberapa orang datang ke kantor dengan marah-marah, yang mana tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengambil jasad ketua Ma dengan cara menyandra Guan Gong, sehingga kekacauan pun tak terelakkan. Beruntung saat itu situasinya bisa mereka kendalikan, namun Harrison si penyidik harus tewas terkena tembakan. Lalu keesokan harinya, saat itu cuaca kembali normal, sehingga semua kapal kembali beroperasional seperti biasa. Namun pagi itu juga gabungan polisi dari pusat dikerahkan untuk mengamankan pulau, dan mencari pelaku dari kasus pembunuhan itu. Singkat cerita, saat itu terlihat dari dermaga, yang mana Botong akan pergi dari pulau itu dengan mencuri identitas salah seorang yang ada di sana. Dan setelah melewati beberapa pemeriksaan, akhirnya Botong berhasil lolos dan segera naik ke kapal. Namun di waktu yang sama, mereka mendapat informasi dari kantor bahwa Tarzan mencurigai Bo adalah pelaku yang mereka cari. Sehingga ia diminta berhenti untuk memeriksa isi tasnya. Beruntung saat itu Bo sudah menyiasati kondisi itu, sehingga Hiu yang memeriksa isi tasnya tidak menemukan apa-apa kecuali hanya bola blowing. Dan sebelum pergi, Hiu juga memberikan nomornya agar Bo segera menghubunginya jika dia sudah sampai. Lalu ia pun pergi dengan menumpangi kapal penyeberangan. Namun di saat sampai ke pelabuhan tujuan, Bo dihadang oleh beberapa anak buah dari Miho Sasaki, sehingga ia pun berjalan dari atap dan menghentikan sebuah taksi.
yang mana saat itu dia mendapatkan sedikit masalah ketika ia diserempet sebuah mobil sehingga polisi melihat isi tasnya berisi kepala Timothy yang ada di dalam bola blowing. Polisi yang melihat itu pun mengabari Hugh Ward agar segera menangkap Bo Tong. Namun di tengah jalan, ketika Hugh berniat menelepon Bo, ia ditangkap oleh 2 orang anak buah Miho Sasaki. Sementara Bo mendapat sebuah pesan dari nomor Hugh yang memintanya untuk datang menolongnya, namun ternyata yang mengirim pesan itu adalah Miho Sasaki. Hingga akhirnya Bo pun datang untuk menyelamatkan Hugh yang disandra, namun ratusan anak buah Miho juga udah siap untuk menyerang Bo, sehingga pertarungan antara Bo melawan anak buah Miho berlangsung begitu sengit, sehingga Bo harus mengalami sedikit luka. Bo juga sempat kewalahan dengan pertarungan itu, namun ia kembali bertarung sehingga ia berhasil menumbangkan semua pasukan Miho Sasaki. Setelah Bo berhasil menghabisi anak buah Miho, ia pun kembali harus berhadapan dengan Miho yang membawa katana di tangannya dan ingin memenggal kepalanya. Namun, saat itu beruntung Hugh berhasil melepas ikatannya dan membantu Bo. Namun, saat Hugh kewalahan berhadapan dengan Miho Sasaki, Bo Tong pun datang sehingga ia harus terkena katana milik Miho Sasaki. Melihat Bo terluka, Hugh pun memberi satu pukulan ke Miho yang mana itu membuat Miho tumbang. Dalam kondisi sekarat itu, Bo mengatakan kalau dia merasa bahagia bertemu dengan Hugh. Dan dia juga mengatakan kalau sebenarnya hari ulang tahun mereka sama. Karena Bo yang terus mengeluarkan darah, akhirnya ia pun tumbang saat itu. Lalu hari berikutnya, terlihat Hugh Ward yang sedang mengenang kepergian Bo. Dan ia juga mencari informasi, yang mana alasan Bo melakukan semua itu hanya untuk membalaskan dendam seorang perawat bernama Audrey, yang menjadi korban Timothy. Saat itu juga terlihat sebelumnya, bahwa Bo mengunjungi makam Audrey dan menghadiahinya kepala Timothy, sehingga film pun selesai. Oke, makasih nih buat kalian yang udah dengerin cerita saya sampai selesai. Oh ya, saya mau nanya nih, enakan suara begini apa suara asli saya di konten-konten sebelumnya? Komen ya. Semoga harimu menyenangkan, dan sampai bertemu di cerita selanjutnya.